Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan resort di Waduk Gunung Rawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan resort di Waduk Gunung Rawu, Kabupaten Pati dengan pendekatan green architecture. Resort merupakan tempat penginap atau bisa disebut dengan tempat wisata yang sering dikunjungi di mana para pengunjung dapat menikmati potensi alamnya. Lokasi tapak terdapat di Waduk Gunung Rawu, Desa Situluhur, Kecamatan Gembong. Ukuran tapak 4,1 hektar. Tapak terdapat di lereng Gunung Muria dengan kemiringan 15–25%. Jenis tanah atau sol. Garis sepadan bangunan 5–7 meter. Garis sepadan waduk 50 meter. KALB 1–4 lantai. KDP 60%. KDH 20% dari seluruh lahan. Analisis fungsi terdapat 3, fungsi primer, fungsi sekunder, fungsi penunjang. Fungsi primer untuk istirahat dan menginap, fungsi sekunder tempat wisata, fungsi penunjang pelayanan umum, pengelola resort, tempat beribadah. Analisis ruang, fasilitas primer, lobi, kamar standar, kamar deluxe, kamar suite. Fasilitas sekunder, restoran dan kafe, convention hall, ballroom, kolam renang pria, kolam renang anak-anak, kolam renang wanita, visitor center, dan musola. Fasilitas penunjang terdapat minimarket, ATM, dan area parkir. Analisis view dan data massa. Data massa dibagi menjadi 3. Untuk area ini termasuk area privat yang dimana terdapat ruang pengelola dan kamar suite. Dan di sini area parkir semi publik dan resort, dan terdapat restoran dan kafe. Dan di sini umum atau publik terdapat kolam renang. Semua resort menghadap ke pemandangan luar tapak. Di dalam tapak diberikan fasilitas tambahan seperti kolam renang dan minimarket. Pembagian tempat tipe resort berdasarkan view dan fasilitas resort. Letak 2 sisi untuk meletakkan info center di tengah sehingga semua dapat menjangkau. Batas tapak berbatasan langsung dengan hutan, jalan raya, dan lahan hijau. Batas tapak dibuat untuk mempertegas dan memberi kesan aman kepada pengguna, tanpa melupakan kesan hijau. Alternatif pertama, memberi parit atau saluran irigasi di sekeliling tapak. Kelebihannya, keamanan tapak, saluran irigasi dan menampung air hujan jika dilola bisa berpotensi. Kekurangannya, berbahaya jika tidak berhati-hati dan tidak diberi pengaman. Alternatif kedua, diberikan pagar beton sebagai batas tapak dan dari daerah sekitar. Kelebihan, keamanan tapak dan tidak butuh perawatan. Kekurangan, kurang estetis dan tidak bisa menyatu dengan lingkungan sekitar. Alternatif ketiga, memberi batas berupa vegetasi yang rimbun. Kelebihan, estetis, menyatu dengan lingkungan sekitar. Kekurangan, kurang aman dan butuh perawatan. Kesimpulan, dapat menghubungkan ketiga pembatas tersebut di beberapa area. View menghadap waduk sebagai view utama. Di sekeliling tapak berupa pepohonan juga bagus sebagai view kedua. Sedang view dalam tapak bisa dimaksimalkan dalam tapak dan berbentuk bangunan. Alternatif pertama, orientasi bangunan menghadap ke waduk. Pemandangan langsung ke waduk, bangunan dengan kebutuhan view dimaksimalkan menghadap ke waduk. Bangunan yang tidak membutuhkan view bisa menyesuaikan orientasi. View ke dalam tapak, memaksimalkan tapak keluar dan bentukan bangunan yang terlihat langsung dari jalan atau pintu masuk, menarik perhatian dan estetika. View ke dalam tapak, memberi vegetasi yang mempercantik tapak. Aksesibilitas, pencapaian menuju tapak sangat mudah karena lokasi tapak dapat dilalui oleh kendaraan umum yang menuju Waduk Gunung Rawu. Memberikan signature agar mudah dikenali dan menjadi ciri khas resort. Pemberian vegetasi di tempat duduk taman sehingga dapat menikmati pemandangan di sekitar resort.
membuatkan akses pencapaian yang tepat di samping jalan utama, memberikan alur jalan setapak mengikuti jalur di tapak. Sirkulasi, tapak berbatasan langsung dengan dua jalan, yaitu jalan yang dapat mengelilingi waduk. Alternatif menerapkan sirkulasi bercabang, membedakan antara pengunjung dan pengelola, menerapkan akses dua get in and out, memberikan vegetasi yang dapat menjadikan pengarah jalan dan peneduh, pemberian selasar dan vegetasi bagi pedestrian agar terlindungi dari sinar matahari langsung. Sirkulasi antar massa, penggunaan selasar yang menghubungkan setiap bangunan, kekerasan pada jalur pedestrian, penutup setiap pedestrian. Sirkulasi kendaraan, membedakan sirkulasi masuk mobil dan bus. Sirkulasi area bus diperbesar, vegetasi penutup dan penunjuk arah sepanjang jalan, membedakan area parkir. Analisis kebisingan, tingkat kebisingan tidak terlalu tinggi, terdapat kebisingan sedang di area sebelah timur waduk. Pada sisi utara diberikan pagar batako berisi styrofoam untuk menjaga keamanan tapak karena berbatasan langsung dengan hutan. Pada sisi barat dan selatan juga ditutupi dengan pagar massif yang terbuat dari batako yang di dalamnya berisi styrofoam. Pagar ini untuk sekaligus menjadi batas tapak. Untuk menjaga privasi dalam resort, maka diberi vegetasi dapat berfungsi sebagai filter view-in, seperti bambu kuning, pucuk merah, yang dapat juga untuk mengurangi kebisingan dari luar tapak. Di sisi timur, yang merupakan jalur masuk ke tapak, diberikan penanda seperti gapura atau gedang. Analisis matahari, memberikan banyak bukaan lebar pada sisi timur bangunan untuk memasukkan cahaya matahari pada pagi hari sehingga dapat meminimalisir energi listrik. Penggunaan fasad pada bangunan untuk mengontrol masuknya sinar matahari serta suhu dalam bangunan dengan instalasi pada fasad yang difungsikan sebagai semi area hijau. Pemberian balkon sebagai efisiensi desain yang dapat menambah pencahayaan ruang dan memberi sirkulasi udara yang cukup. Green roof guna mengontrol suhu dan bangunan yang natural dan berkelanjutan. Analisis iklim, analisis angin dilakukan untuk mengetahui arah hembusnya angin serta memberikan solusi yang tepat. Hal ini bertujuan angin dapat masuk ke seluruh bangunan sehingga sirkulasi udara tetap berjalan dengan baik tanpa penggunaan penghawaan buatan serta lebih hemat energi. Alternatif pertama, memecah bangunan sesuai dengan arah angin datang. Memecah bangunan memberikan bukaan pada bangunan agar angin dapat masuk ke bangunan sehingga dapat menjaga sirkulasi udara. Memberikan vegetasi untuk mengurangi kecepatan angin. Analisis hujan berisi tentang usulan-usulan desain yang diterapkan pada bangunan dan tapak sekitar sebagai solusi terhadap curah hujan. Curah hujan yang terjadi pada tapak ialah rendah hingga tinggi. Salah satu alternatif menggunakan atap miring agar saat hujan turun air tidak menggenang di atap. Air akan langsung jatuh ke tanah karena atapnya miring. Memperbanyak area terbuka agar air dapat langsung diresap oleh tanah. Memperbanyak pohon supaya akar dari pohon tersebut dapat mengikat air dalam tanah. Vegetasi di area tapak tersendiri sudah banyak sekali pohon kelapa, trembesi, pohon randu, dan perdu. Alternatif pertama, pemberian pucuk merah pada pinggir jalan menuju resort. Pemberian pohon cemara berfungsi untuk memecah angin diletakkan pada area pinggir waduk. Pohon tabebuya berfungsi untuk menyerap polusi diletakkan di tepi jalan. Pemilihan vegetasi dapat mendukung suasana objek perancangan. Vegetasi sebagai peneduh, vegetasi sebagai peredam bising, vegetasi sebagai pemecah angin, vegetasi sebagai ground cover. Analisis dari bentuk dasar, di sini terdapat berfungsi fungsional, memasukkan cahaya, terdapat bukaan untuk memasukkan cahaya, perbedaan kontur tanah, menambahkan gubahan untuk area keluar masuk resort karena
kontur lebih tinggi, posisi agak naik. Rooftop untuk penambahan fasilitas, ruang di sini untuk bersantai menghadap view. Analisis struktur, penggunaan space frame pada bangunan. Ruangan luas karena minim kolom, dapat bersanding dengan material lain, adanya efisien luas dan cocok untuk bangunan permanen. Adanya ekspos struktur baja memberikan kesan natural. Struktur dapat difungsikan sebagai pengikat penunjang. Material yang dapat bersanding dengan material alami seperti kayu maupun vegetasi. Analisis utilitas, untuk air bersihnya terdapat sumur dan PDAM. Di sini terdapat PDAM dan di sini terdapat sapi tank di area parkir. Untuk pembuangan sampah dibedakan menjadi 3, perkebunan dan pertanian untuk pupuk kompos. Kedua, dapat didaur ulang. Ketiga, yang tanaman. Ide dasar, konsep rancangan ramah lingkungan, hemat energi, sustainable. Konsep integrasi Islam mempertimbangkan faktor alam, tidak menimbulkan kerusakan alam. Konsep pendekatan mempertimbangkan kondisi alam, hemat energi, dan ramah lingkungan. Konsep tapak, aksesibilitas dan sirkulasi. Akses dan sirkulasi menuju tapak dibedakan antara pengguna kendaraan dan pedestrian untuk memudahkan pengunjung dan pengelola menuju tapak. Titik bangunan yang akan dirancang. Titik bangunan dirancang menyesuaikan lahan yang kosong dan layak didirikan bangunan yang ada di tapak. Vegetasi, penempatan vegetasi digunakan sebagai pengarah menuju tapak. Vegetasi juga digunakan untuk adaptasi tapak pada iklim. Utilitas pada kawasan tapak mengutamakan pengaturan drainase, sistem persampahan, pemadaman kebakaran. Konsep ruang, di sini terdapat lobby resort. Di sini jalan menuju ke resort diberikan vegetasi. Di sini restoran dan kafe terdapat di indoor dan outdoor. Jika berada di outdoor dapat menikmati pemandangan Waduk Gunung Rawo. Dan di sini taman untuk berkumpul dan terdapat beberapa kursi dan dapat menikmati di luar resort. Konsep bentuk dasar berasal dari bentuk kubus. Pemisahan menjadi 2 massa untuk memudahkan sirkulasi angin dan membedakan fungsi antar bangunan. Bangunan yang lebih tinggi dibuat panggung agar tidak langsung menyentuh tanah dan memanfaatkan lahan di bawahnya untuk fungsi lain. Salah satu bagian bangunan dibuat lebih tinggi untuk memberi pengalaman yang berbeda dan sebagai pemisah privasi. Konsep struktur, bangunan menggunakan fondasi batu kali karena mengacu pada pengaturan agar tidak merusak alam. Penerapan struktur fondasi batu kali karena fondasi batu kali tidak merusak kondisi tanah. Pada area kamar resort, tempat fitness, dan tempat-tempat lainnya menggunakan kombinasi antara material panel kayu, bambu, batu bata ekspos, batako berisi styrofoam. Material di atas dipilih karena mudah dalam penerapan, minim perawatan, efisien, material terbarui, memperkuat kesan alami dan ramah lingkungan. Struktur atap menggunakan atap miring agar saat hujan air langsung turun ke tanah, tidak menggenang di atap. Konsep utilitas, PDAM, resapan, air bersih, air kotor di mengelilingi sini. Titik lampu ada di beberapa bangunan dan di luar bangunan. Genset terdapat di tengah-tengah tapak untuk saat mati lampu dapat diakses untuk ke semua fasilitas di resort. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.